Kesehatan mental itu seperti apa nih, Prof? Kesehatan mental ini merupakan suatu kondisi di mana individu itu merasa sejahtera, kemudian dia bisa mengembangkan potensinya, dia bisa berkreativitas, dan kemudian dia bisa melakukan adaptasi terhadap hal-hal sehari-hari, dan yang paling penting kalau ia mengalami tekanan, dia bisa mengatasinya. Apakah perlu kita membicarakan masalah kesehatan mental kita kepada orang lain, Prof? Jadi orang kadang-kadang tidak sadar, tanda petik ya, mentalnya ini mungkin tidak gangguan, tapi ada masalah. Dan orang punya stigma, kalau berobat ke psikiater, berkonsultasi, dicap nanti ODGJ, orang sakit jiwa. Hal apa yang bakalan terjadi ketika seseorang itu memendam masalah-masalahnya terus-menerus? Iya, jadi takutnya seperti gelas, setiap hari diisi-isi sedikit-sedikit, airnya akan tumpah. Kalau masalah yang dihadapi oleh seseorang itu, Prof, kira-kira kepada siapa, Prof, harusnya bercerita? Sebenarnya sebaiknya kita itu semua punya seseorang. Kesehatan jiwa ini penting sama dengan kesehatan fisik. Saran apa nih kira-kira yang cocok buat teman-teman di luar sana yang mengalami kesehatan mental, Prof? Meningkatkan self-love, jangan lupa juga bersyukur, selalu bersyukur apa yang ada, apa yang kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Gimana kabarnya nih, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, Prof, kali ini kita ada topik yang sangat menarik nih, Prof. Ketuk pintu, ketuk hati. Nggak pakai bel lagi ya, Dr. Vera? Ketuk pintu ya. Ketuk Iya. pintu, ketuk hati. Mendekati orang yang malu, membicarakan masalah mentalnya. Oke. Prof, kira-kira nih, Prof, kesehatan mental itu seperti apa nih, Prof? Kesehatan mental memang tidak sepopuler kesehatan fisik ya. Jadi kalau kesehatan fisik kelihatan seperti apa. Kesehatan mental ini merupakan suatu kondisi di mana individu itu merasa sejahtera, kemudian dia bisa mengembangkan potensinya, dia bisa berkreativitas, dan kemudian dia bisa melakukan adaptasi terhadap hal-hal sehari-hari, dan yang paling penting kalau ia mengalami tekanan, dia bisa mengatasinya. Jadi nggak begitunya tertekan, dia bisa berfungsi secara normal dan bermanfaat bagi komunitasnya. Ini kan sering nih, Prof, dikaitkan dengan kesehatan mental itu dengan ODGJ tuh, istilah yang lagi populer, ODGJ. Ya, betul. Kalau kita bicara ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, di situ memang harus memenuhi kriteria diagnosis tertentu. Biasanya kita pakai pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa Indonesia. Jadi di situ selain ada gejala-gejala tertentu, juga ada jangka waktunya, dan kemudian harus mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi timbul suatu distress dan adanya disability, jadi adanya ketidakmampuan juga dan disfungsi dari individu tersebut. Itu yang dimaksud dengan ODGJ. Biasanya ODGJ ini dikatakan pada gangguan-gangguan jiwa yang cukup berat. Kira-kira, Prof, apakah perlu kita membicarakan masalah kesehatan mental kita kepada orang lain, Prof? Tergantung tipenya. Jadi orang kadang-kadang tidak sadar, tanda petik ya, mentalnya ini mungkin tidak gangguan, tapi ada masalah. Dan orang punya stigma, kalau berobat ke psikiater, berkonsultasi, dicap nanti ODGJ, orang sakit jiwa. Itu yang beda sekali. Mungkin orang sehingga malu, jadi hanya melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, misalnya mau jadi anggota dewan, mau naik pangkat. Nah itu kan ada pemeriksaannya. Di luar dari itu jarang sekali mungkin orang itu akan mencoba melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Tadi kan sempat Prof singgung tentang malu membicarakan kesehatan mentalnya. Iya. Nah, kira-kira Prof, orang yang malu menceritakan kesehatan mentalnya itu bagian dari kepribadian introvert nggak, Prof? Ya, kalau misalnya introvert dia semuanya dibawakan ke dalam dirinya sendiri ya, tidak terlalu ekspresif dalam menyatakan emosi perasaannya. Sedangkan kalau ekstrovert semua orang tahu, bahkan sampai upload di status gimana perasaannya hari itu. Orang introvert boleh-boleh saja tidak menyatakan, mengekspresikan perasaannya pada orang lain, tapi dia bisa mencurahkan perasaannya terhadap benda-benda, mungkin mengisi diary atau tadi buat karangan, melukis. Jadi, melukis. Jadi plong juga jiwanya, atau olahraga.
sehingga nggak harus aku tadi putus loh sama pacarku, aku sedih banget, dia nggak mau ngomong gitu, tapi dia bisa mengekspresikan hal-hal yang dirasakannya dengan mengalihkan ke berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang disukai juga Aktivitas yang atau hobi. disukainya. Ya. Kalau masalah orang yang malu membicarakan kesehatan mentalnya ini, Prof, bagaimana nih, Prof? Sebenarnya mereka ini kenapa, Prof? Apa yang menyebabkan mereka malu untuk bercerita, Prof, biasanya? Iya, jadi mungkin ada orang yang tidak terlalu suka membuka diri pada orang lain ya. Dia nggak terbuka tadi, relatif introvert ya. Jadi dia pikir apa yang ada pada diri saya ya sudah, saya aja yang nikmati, orang lain nggak perlu tahu. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau dia bisa mencari pelepasan ekspresi emosi itu dengan cara lain. Tapi kadang-kadang enggak, dia numpuk sendiri, akhirnya meledak dan terjadi suatu masalah, jadi gangguan. Itu yang nggak bagusnya. Mungkin dulu kita agak sungkan untuk terbuka dengan orang tua. Punya pacar pertama, nggak mau cerita sama orang tua, tapi sama teman, atau sama yang lain, atau sama boneka juga nggak apa-apa ngomongnya ya. Biasa ya, tapi pokoknya tercurhat lah itu ya. Tapi kalau yang bagi orang yang tadi ya, yang tidak punya teman, ya boleh dengan hewan kesayangannya, atau apa, dia ceritakan, dia ekspresikan, sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau dia memendam nih, Prof, kira-kira hal apa yang bakalan terjadi ketika seseorang itu memendam masalah-masalahnya terus-menerus? Bagaimana nih, Prof, dengan kesehatan mentalnya? Iya, jadi takutnya seperti gelas, setiap hari diisi-isi sedikit-sedikit, airnya akan tumpah. Nah gitu juga kalau misalnya dia punya kapasitas penyimpanan emosi-emosi negatif, dia pendam, takutnya tidak disalurkan, tiba-tiba dia akan meledak, bisa teriak-teriak, kemudian bisa lempar-lempar. Kadang-kadang terjadilah ekspresi emosi yang sedemikian tinggi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi out of control, di luar kendalinya mungkin yang terjadi. Kalau masalah yang dihadapi oleh seseorang itu, Prof, kira-kira kepada siapa, Prof, harusnya bercerita? Sebenarnya sebaiknya kita itu semua punya seseorang tempat buangannya ya, cerita. Kalau kita ingin cerita sama siapa, tentu saja syarat-syarat tempat kita bercerita ini, satu, orangnya nggak ngember. Jadi kita bisa cerita, kita cerita A, dia nanti nambahinnya sampai Z, nggak enak dong kan. Tapi kalau misalnya kita tidak punya seperti itu, ya boleh-boleh saja tadi dengan mencurahkan pada dalam karangan, buku harian, hobi tadi, ya, boleh ya. Dan kalau misalnya merasa perlu solusi, jangan ragu-ragu ke psikolog atau ke psikiater, karena itu kan jamin ya, nggak kemana-mana ceritanya. Kadang-kadang gini, apa yang kita ceritakan itu bagian kehidupan sehari-hari, tapi tidak terlalu bagus, dan orang akan menyalahkan kita. Misalnya hal-hal sehari-hari aja yang dianggap, kamu nggak boleh gitu, begini. Namanya kita manusia penuh dengan rasa, kadang-kadang dendam, amarah, kemudian kelakuan kita tidak pantas, banyak kesalahan, hilaf. Kadang-kadang dinasehati, ya kita tahu itu salah, tapi itu sih pinginnya lagi seperti itu. Nah itu kan kita harus cari solusi, dan orang belum tentu bisa terima apa yang kita katakan. Tapi kan, Prof, gini, biasanya nih dengan masalah kesehatan mental itu menjadi stigma nih di masyarakat, akan dianggap hal-hal yang negatif biasanya, Prof. Betul. Gimana nih, Prof, cara agar seseorang itu tidak mengambil kesimpulan atau berstigma tentang kesehatan jiwa itu sebagai hal-hal yang negatif, Prof? Caranya yang pasti mungkin seperti melalui acara-acara podcast ini, kita itu yang psikiater harus lebih wah lagi ya, promosiin kesehatan jiwa ini penting sama dengan kesehatan fisik. Kita harus check up, kemudian nggak ada yang malu kalau kita kadang-kadang mengalami permasalahan, karena kita setiap hari-hari kan kita bersinggungan juga dengan hal-hal yang menimbulkan stres ya. Kita kesel bertemu dengan orang siapa, kemudian kadang-kadang kita ada tekanan-tekanan yang terkadang agak sulit untuk kita hadapi, sehingga terjadilah sedikit gejala-gejala, mungkin gejala yang paling ringan, susah tidur aja ya, susah tidur, nggak enak makan. Ya, itu sih nggak gangguan jiwa menurut kita, tapi itu pertanda juga sebenarnya ada sesuatu pada diri kita. Kenapa yang biasanya nyenyak ini kok nggak bisa tidur? Bukan karena mau belajar loh kita nggak tidur ya. Jadi seperti itu mungkin kita harus lebih perhatian juga. Nah, kemudian tadi kita tadi lebih banyak ini ya, mempromosikan sebenarnya apa sih arti kesehatan jiwa, kemudian nggak usah malu, nggak usah ragu, sehingga orang sama seperti perasaan saya misalnya badan saya nggak enak, kulit saya nggak enak, jadi sama seperti dokter kulit, ke dokter mata, dan tidak malu lagi. Kemudian mungkin caranya juga dengan sekarang kan banyak sekali ya Dokter Vera, istilahnya Instagram Live, podcast, kemudian juga
konsultasi secara online. Nah itu kan nggak malu-maluin, kita bisa sharing apa saja dan bercerita mungkin. Dan nggak kelihatan orangnya. Kadang-kadang kalau secara direct langsung kan malu ke dokter atau ke psikiater, ini bisa nggak kelihatan. Jadi kita bisa ya nanya apa aja sebenarnya. Terus nih Prof, ada trik khusus nggak nih Prof, agar seseorang itu lebih terbuka nih, agar dia mau bercerita tentang apa yang dialami gitu Prof? Kembali lagi dia harus punya seseorang ya. Kalau tidak ada yang mau dicerita, teman yang bisa dipercaya, tentu saja lebih baik dia menceritakannya itu tadi pada misalnya apa ya, sekitarnya, atau dia mencurahkan ekspresinya itu pada diri sendiri dengan bentuk karangan. Nanti bisa loh, sekarang dulu kan tahu nggak Dokter Vera ada yang booming novel ya, novel kemudian ditulis kemudian bisa difilmkan, ya boleh-boleh aja dari pengalaman pribadi sedikit-sedikit dicurahkan gitu, nggak masalah, daripada dia cerita sama seseorang kemudian seseorang ini ngomong ke yang lainnya. Yang pasti dia bisa mengekspresikan apa rasa gundah gulananya, rasa kesedihan dia, rasa kemarahan dia tanpa mengganggu orang lain. Di mana ternyamannya ya Prof? Gimana nyamannya. Jadi kalau dia marah kemudian diekspresikan marahnya pada orang lain yang tidak tepat, itu kan nggak sesuai. Iya benar Prof. Yang ada juga kalau misalnya kepada orang yang salah bercerita, ceritanya jadi lain, broadcast kemana-mana. benar sekali Prof. Iya. Jadi kalau memang bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif seperti hobi tadi, lebih baik ke Lebih hobi. baik ya. Kecuali kita punya soulmate, kita punya seseorang tempat bercerita, saling menguatkan, ya itu akan sangat bagus ya kalau kita punya supporting system kita yang sangat mendukung. Ya, kami ada untuk kamu. Tidak semua orang sih punya seperti itu. Ya benar sekali Prof. Ini Prof, untuk pertanyaan terakhir nih Prof, saran apa nih kira-kira yang cocok buat teman-teman di luar sana yang mengalami kesehatan mental Prof? Yang mengalami gangguan. Iya, mengalami masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental. Yang pertama mungkin jangan dibiarkan berlarut-larut masalahnya. Jadi mungkin membiasakan diri juga pola hidup sehat ya. Jadi banyak sekali pola hidup sehat itu mungkin mencakup dari makan makanan seimbang, kemudian juga olahraga teratur. Karena olahraga itu bisa menghasilkan endorfin yang buat kita bahagia ya. Kemudian juga mungkin menghindari makanan-makanan yang nggak bagus lah, rokok, alkohol, kopi, kafein, zat adiktif lainnya. Kemudian juga tadi menyediakan waktu, me time ya. Mungkin dalam satu hari ada berapa 1 jam untuk sendiri, apa yang dia pingin. Jangan lupa memberi hari tertentu untuk mengisinya dengan aktivitas yang kita sukai. Kemudian kalau kita berhasil melewati rintangan atau ada penghargaan kita boleh ngasih hadiah buat diri kita sendiri. Boleh lo makan es krim setengah hari ini misalnya ya. Kalau misalnya kita udah berhasil, misalnya ujian atau apa, jadi meningkatkan self love juga tadi ya. Jangan lupa juga bersyukur, selalu bersyukur apa yang ada, apa yang kita raih gitu. Itu juga akan membuat pikiran-pikiran kita semakin positif, dan itu akan sedikit demi sedikit akan mengurangi masalah mental kita tadi. Tapi kalau misalnya ada rasanya masih tetap mengganggu, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke psikiater. Iya Prof, benar sekali Prof. Jadi memang kalau untuk kesehatan mental itu lebih pada memperdulikan diri sendiri dulu ya Prof ya. Jadi kita meningkatkan kecintaan terhadap diri kita sendiri ya, baru mikirin orang lain. Iya. Prof, terima kasih banyak Prof untuk kesempatannya udah hadir pada podcast kita kali ini Prof. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin berkonsultasi kepada Profesor Dr. Elmaida Effendi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, dapat menghubungi dokter atau menjumpai Prof di mana Prof? Boleh di Rumah Sakit USU Senin sampai Jumat pagi sampai siang. Di Rumah Sakit USU? Iya. Oke. Baiklah, demikianlah podcast kita kali ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.